Oke, baiklah. Pada kali ini saya akan membahas mengenai pengolahan bahan pangan dengan metode biologis. Perkenalkan, nama saya Yulianti Pulung, NPM 2040-2020-48 dari Lokal B2 Agribisnis tahun 2020, Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Oke, langsung saja kita akan masuk di bagian pendahuluan, yang dimana pengolahan bahan pangan itu sendiri dengan cara biologis adalah teknik pengolahan yang menambahkan mikroorganisme dalam proses produksi yang bertujuan untuk membantu makanan lebih awet ataupun lebih tahan lama. Nah, di sini untuk pengelolaan ini terbagi menjadi dua, yaitu fermentasi dan enzimatis, yang dimana fermentasi ini adalah penambahan makhluk hidup mikroorganisme dalam proses produksi, sedangkan untuk enzimatis yaitu penambahan enzim di dalam pengolahan bahan pangan itu sendiri. Nah, untuk tujuan fermentasi sendiri ini terbagi menjadi tiga, yaitu produk lebih aman, yang kedua lebih enak, dan yang ketiga lebih stabil dan juga lebih awet dan tahan lama. Nah, kita akan membahas beberapa jenis mikroorganisme untuk fermentasi. Yang pertama itu kapang, yang kedua kahmir, yang ketiga bakteri, dan yang lainnya. Untuk enzim yang digunakan untuk pengolahan bahan pangan yaitu enzim amilase, enzim laktase, enzim tanatase, dan juga yang lainnya. Nah, sekarang kita akan masuk di bagian pembahasan pengolahan bahan pangan secara fermentasi. Di sini saya mengambil satu contoh, yaitu singkong menjadi tape. Untuk pengolahan bahan pangan secara enzimatis, saya mengambil satu contoh, yaitu enzim papain dalam tahu kedelai. Oke, singkong menjadi tape. Nah, dimana singkong ini termasuk ke dalam umbi akar yang mengandung cadangan energi dalam bentuk karbohidrat. Nah, tapi diproses dengan cara fermentasi, yaitu dimana reaksi oksidasi organik dalam beras, ketan, dan ketela dengan ragi tape. Selanjutnya, untuk teknik pengolahan tape itu sendiri, dimana pertama-tama kita akan menyediakan singkong, lalu singkong ini kita kupas, dicuci bersih, dan dipotong-potong sesuai dengan selera yang diinginkan. Yang kedua, setelah dicuci bersih, kita akan mengukus singkong tersebut. Nah, setelah matang diangkat dan didinginkan. Nah, setelah dingin, kita selanjutnya akan menghaluskan ragi sampai benar-benar halus. Nah, yang keempat, pindahkan singkong yang telah dingin ke dalam wadah, lalu ditaburi ragi hingga merata dan ditutupi dengan rapat. Yang kelima, nah setelah ditaburi ragi dan ditutup dengan rapat, kita bisa menyimpannya di tempat yang gelap atau dingin, tapi dengan suhu ruangan. Nah, lalu didiamkan selama 2-3 hari dan tape ini akan siap untuk dinikmati. Baik, kita akan membahas mengenai perubahan fisik dari pengolahan tape, masa simpan dan mutu produk, kelayakan konsumsi dari tape itu sendiri. Nah, di mana perubahan fisik dari pengolahan tape ini, yang pertama, jamur ragi memakan glukosa. Nah, sehingga ragi ini membuat menjadi tekstur yang lunak. Sementara itu, untuk Saccharomyces cerevisiae memecah karbohidrat singkong, yang dimana nantinya akan memberikan rasa manis pada tape itu sendiri. Nah, dan juga yang ketiga, Saccharomyces
Escherichiae memecah glukosa menjadi karbon dioksida dan alkohol, yang dimana nantinya akan menjadikan aroma tape ini sendiri menjadi asam. Itu adalah perubahan fisik yang bisa kita lihat dari tape. Selanjutnya, masa simpan dan mutu produk. Nah, singkong ini bisa bertahan sekitar 3-4 hari. Nah, tapi setelah diolah menjadi tape, singkong dapat bertahan selama 5 hari. Nah, untuk mutu produk singkong tape singkong ini sendiri tergantung dari proses ya, dari proses pengolahannya, kebersihannya, lingkungannya maupun tempat pengolahan dan juga ragi yang digunakan itu sendiri. Untuk kelayakan konsumsi, tape ini cukup baik untuk dikonsumsi karena tape singkong mengandung asam laknat yang dimana ini dipercaya mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Tetapi apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak juga tidak baik. Oke. Selanjutnya untuk enzim papain pada tahu kedelai. Nah, sini saya akan membahas tentang pembuatan susu kedelai, dimana biji kedelai, kita menyiapkan biji kedelai, dan biji kedelai ini kita rendam dalam 1 malam sehingga biji kedelai akan membesar dan lebih lembek atau lunak. Nah, setelah dia menjadi lunak, biji kedelai dibersihkan atau dipisahkan dari kulitnya. Nah, setelah dia bersih, kedelai ditambahkan dengan air panas lalu di blender sampai halus. Setelah di blender sampai halus, dia disaring dengan kain bersih agar terpisah dari ampasnya, seperti itu. Untuk proses pembuatan tahu sendiri, di mana susu kedelai ini dimasukkan ke dalam beker gelas lalu dipasteurisasi. Nah, apabila sudah mencapai titik didih 700 Celcius, pipet ekstrak ditambahkan enzim papain, lalu dilakukan pengumpalan pada suhu 700 Celcius selama 30 menit. Setelah mengumpal, maka akan dipisahkan dengan kain penyaring menggunakan kasah berwarna putih atau kain yang berwarna putih. Nah, pencetakannya ini dilakukan selama 30 menit. Baik untuk perubahan fisik dari tahu itu sendiri dan masa simpan dan mutu produk dan kelayakan, kita akan membahasnya. Untuk perubahan fisik, di mana yang pertama, ekstrak kasar enzim papain. Nah, ya, jadi ekstrak kasar enzim papain yang ada di dalam tahu ini membuat tahu mengumpal. Nah, untuk yang kedua, warna kuning pada kedelai. Nah, sementara setelah menjadi tahu, dia menjadi warna putih. Itu perubahan fisik yang bisa kita lihat. Nah, untuk yang ketiga, tidak ada perubahan aroma pada tahu itu sendiri. Nah, untuk masa simpan dan mutu produk, tahu yang tanpa dikemas di dalam plastik 1 hari akan mengalami penurunan kualitas. Nah, berbeda dengan tahu yang dikemas menggunakan plastik, masa simpannya bisa lebih lama. Nah, untuk mutu tahu sendiri tergantung dari bahan bakunya, yaitu kedelai dan juga proses pembuatannya yang bersih dan benar. Dan untuk kelayakan konsumsi, tahu sangat baik untuk dikonsumsi, tapi tahu merupakan sumber energi, sumber protein dan kalsium, yang dimana ahli kesehatan juga menyarankan penderita diabetes dan juga jantung
untuk mengkonsumsi tahu tersebut. Jadi ada saran dari kesehatan bahwa tahu ini baik untuk dikonsumsi. Oke, baik, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penulisan maupun dalam penyebutan kalimat. Sekian dan terima kasih.